Krisis beras. Nah, baru-baru ini kita tahu bahwa Presiden Prabowo baru bertemu ya dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Nah, Teman-teman ya, kok bisa sih Malaysia sampai krisis beras loh, sampai kekurangan beras? Ini betul-betul ngeri loh. Ingat Selama aku hidup, aku tak pernah lagi nampak beras daripada Indonesia. Tak pernah. Kalau nampak beras daripada Thailand, iyalah. Aku selalu nampak. Aku Indo, di kampungku nggak kekurangan beras ya. Kita punya tanam sendiri, jadi punya persediaan sendiri. Belum lagi dari pemerintah tiap bulan dijatah beras. Tapi secara jujur sampai sekarang pun saya kalau shopping atau beli beras di macam Rosham, Giant, Kedai Runcit, Tesco, Lotus, NSK, Jaya Grocer, belum terjumpa lah jenama-jenama Indonesia yang banyak. Thailand. Tumpukan beras di Malaysia, katanya si Benek dekat Malaysia itu beras gak ada. Bahkan Media Indonesia, TV nasional Indonesia, Benik sekalian kena tampar fakta oleh orang Indonesia sendiri yang berada di Malaysia, menunjukkan bahwasannya beras di Malaysia itu berlambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyarekan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nyarekan sebuah video sekelas media Indonesia, TV nasional Indonesia memberitakan ini, geng. Gawat, beras Malaysia hampir habis dan Malaysia membutuhkan banyak pasokan beras dari Indonesia lagi. Setahu Ikinya, selama Ikinya berada di Malaysia, gak ada tuh, geng. Teman-teman Ikinya gak ada tuh, geng. Dari PT Indonesia ataupun dari produk Indonesia, beras yang berada di Malaysia itu kebanyakannya dari Thailand, Thailand, Vietnam, terus paling enggak India dan juga mana ya, pedas yang panjang-panjang itu Pakistan. Nah itu, geng. Namun kenapa media ini kok memberitakan tentang hal ini? Waduh, gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran beritanya seperti apa, bukan? Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. krisis beras. Nah, baru-baru ini kita tahu bahwa Presiden Prabowo baru bertemu ya dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Nah, ini menarik ketika kedatangan ini tiba-tiba ada berita soal Malaysia yang meminta beras. meminta beras itu ya. Meminta Itu beras. bagaimana? Di saat perhatian dunia banyak tersita oleh perang tarif, konflik geopolitik, dan peta kekuatan militer global, sebuah ancaman lain yang jauh lebih senyap namun berpotensi lebih berbahaya tengah berkembang di Asia Tenggara. Ancaman ini bukan datang dari senjata atau aliansi militer, melainkan dari pangan, khususnya beras. Bagi ratusan juta penduduk di kawasan ini, beras bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan fondasi utama kehidupan sehari-hari. Dan di antara negara-negara ASEAN, Malaysia kini muncul sebagai salah satu titik paling rapuh dalam peta ketahanan pangan regional. Selama bertahun-tahun, Malaysia jarang dikaitkan dengan isu krisis beras. Negara ini dikenal memiliki sistem distribusi yang relatif tertata, kebijakan subsidi yang konsisten, serta hubungan dagang internasional yang luas. Dalam banyak indikator, Malaysia terlihat stabil. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, tanda-tanda keretakan mulai terlihat jelas. Stok beras menyusut, produksi dalam negeri tertekan, harga perlahan bergerak naik, dan yang paling mengkhawatirkan, pemerintah Malaysia secara terbuka mengakui adanya masalah serius dalam pasokan beras nasional Malaysia sendiri. Aturan terkait varietas padi, standar produksi, dan sistem pengolahan awalnya dirancang untuk menjaga kualitas dan stabilitas harga. Namun dalam praktiknya, regulasi ini justru membatasi ruang inovasi petani. Ketika negara-negara lain mulai bereksperimen dengan varietas baru, teknologi pertanian modern, dan pendekatan adaptif terhadap perubahan iklim, petani Malaysia terjebak dalam sistem yang kaku dan lamban beradaptasi. Masalah struktural ini diperparah oleh faktor alam. Fenomena El Nino dalam beberapa tahun terakhir telah mengurangi luas area tanam, menurunkan produktivitas, dan mengacaukan pola tanam tradisional.
Dampaknya tidak hanya bersifat sementara, tetapi menekan kapasitas produksi jangka menengah. Namun posisi Malaysia menjadi lebih rentan karena ketergantungannya pada impor dan sempitnya ruang manuver domestik. Dalam situasi inilah muncul kabar yang mengguncang peta psikologis kawasan. Malaysia disebut meminta pasokan beras dari Indonesia, bukan sekadar sebagai transaksi dagang biasa, tetapi sebagai langkah untuk menjaga stabilitas dalam negeri. Ini menjadi ironi sejarah. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai salah satu pembeli besar beras dunia. Kini, dalam momen tertentu, posisi itu justru berbalik. Jika Malaysia dengan struktur ekonomi yang relatif kuat dan tingkat pendapatan menengah atas, bisa tergelincir ke dalam krisis pasokan beras, apa jaminannya negara lain akan aman dalam jangka panjang? Faktanya, banyak negara di kawasan masih bergantung pada kombinasi impor, cuaca yang tidak menentu, dan kebijakan jangka pendek yang bersifat reaktif. Kondisi Malaysia juga menjadi peringatan penting bagi Indonesia. Surplus beras yang ada saat ini bukan sepenuhnya hasil produksi domestik murni. Malaysia menjadi contoh nyata bagaimana ketidaksiapan struktural dan kepercayaan berlebihan pada asumsi stabilitas dapat berujung pada krisis. Selama bertahun-tahun tidak ada rasa urgensi untuk melakukan reformasi besar di sektor pertanian. Petani tertekan oleh biaya produksi yang terus meningkat, lahan pertanian tergerus oleh urbanisasi dan generasi muda semakin menjauh dari sektor pertanian. Ketika iklim berubah dan pasar global bergejolak, sistem tersebut tidak memiliki daya tahan yang cukup. Dalam kondisi seperti ini, beras berubah dari sekadar komoditas menjadi instrumen diplomasi yang sangat sensitif. Bagi Malaysia, meminta atau membeli beras dari negara tetangga adalah pilihan rasional demi menjaga stabilitas sosial dan politik. Bagi Indonesia, melihat Malaysia hari ini seharusnya menjadi peringatan dini. Swasembada pangan bukan jaminan keamanan abadi. Malaysia sampai krisis beras loh, sampai kekurangan beras. Ini betul-betul ngeri loh. Ingat loh, beras itu adalah makanan wajib ya buat orang di Asia. Nah, ini juga agak aneh. Karena ketika gue melihat Bernas ini di Indonesia kayak Bulognya lah. Bernas ini padi beras nasional. Jadi Bernas Berhad ini adalah perusahaan perdagangan yang dikasih kuasa sama kerajaan Malaysia buat ya dagang beras di sana. Mereka boleh ekspor impor, berniaga beras di kerajaan Malaysia. Bernas Malaysia itu kemarin tuh pongah banget menurut gua. Mereka bilang negara mereka bukan negara importir. Bahkan kalau lihat websitenya, lu lihat nih linknya, gua gak ngadi-ngadi. Lu lihat, mereka bilang 70% beras di Malaysia berasal dari petani lokal Malaysia. Artinya, kalau lu lihat gambar ini, mereka juga bilang 30% beras mereka impor. Intinya mereka mau bilang, oh enggak sih, tetap aja sih negara kita berdaulat, tetap saja negara kita mayoritas konsumsi beras kita pakai beras lokal. Impor kita cuma 30% guys, kata si Bernas. Nah, tadi kan gue bilang ya, Bernas ini kepanjangannya Padi Beras Nasional ya, lembaga yang dipercaya negara untuk berdagang beras, impor beras. Gak TV nasional Indonesia, gak Benik memberitakan beras. Malaysia lagi krisis beras. Itu yang diungkapkan. Malaysia kehabisan beras. Petani Malaysia kurang teknologi, kurang canggih. Padahal setahu ikinya, kita baru mulai teknologi. Malaysia sudah lama. Malaysia 1 tahun, geng. Setahu ikinya, 1 tahun itu bisa panen 3 kali loh berasnya. Setahu ikinya ya, kayak gitu ya, geng. Dan para petani-petani di sana. Karena ikinya juga sering, dulu masih di Malaysia itu sering juga berpergian ke Kedah dan Terengganu. Karena kalau Kedah dan Terengganu, Perlis ini, apalagi Kelantan ya. Ya, kalau gak silap ikinya ya kayak gitu ya. Mohon maaf kalau tersilap. Kedah, Terengganu, Kelantan kayak gitu ya, geng. Itu berasnya, padinya itu lahannya besar banget, geng, kayak gitu ya, geng ya. Jadi kalau Perlis itu bukan pokok sawit lagi kayak gitu, namun banyak kan padi sama apa ya namanya, guys, sama ya padi gitu, padi sama ya padi saja menurut ikinya, selantang ikinya. Karena kalau tak percaya kalian boleh lihat vlog ikinya kayak gitu ya, geng ya. Waduh, dan apa dampaknya seperti ini, berita seperti nah netizen daripada Indonesia ikut-ikutan juga. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Pemirsa, Indonesia akhirnya mencetak sejarah baru di sektor pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan. Biasalah, orang Indonesia kan suka menipu. Selama aku hidup, aku tak pernah lagi nampak beras daripada Indonesia. Tak pernah. Kalau nampak beras daripada Thailand, iyalah, aku selalu nampak. Aduh.
kalau pada dari Indonesia mesti ada jenama PT ataupun Made in Indonesia kayak gitu kan. Contohnya macam ini. Nih, nampak ada kan? PT nih dari mana nih? Daripada Indonesia kan. Mesti ada. Masalahnya di beras itu tak ada yang daripada Indonesia. Yang ada dari Thailand yang aku selalu nampak. Aduh, menipu lah. Aku Indo, di kampungku nggak kekurangan beras ya. Kita punya tanam sendiri, jadi punya persediaan sendiri. Belum lagi dari pemerintah tiap bulan dijatah beras dan sembako. Adik jangan menutupi diri kalau petani itu sangat susah ya. Bukan karena apa, saya pun dulu petani juga di Solo. Harga pupuk, harga penyelenggaraan, harga pemeliharaan sangat mahal. Sedangkan kalau kita sudah panen, sampai sekarang fakta itu tidak boleh dibantahkan. Meskipun aku sudah lama merantau, ibu saya, abang saya, adik saya masih di kampung jadi petani. Itu adalah bukti nyata, fakta itu tak boleh dibantahkan. Betul. Sebenarnya disitulah peran pemerintah. Harusnya pemerintah memberi harga patokan. Tengkulak-tengkulak itu jangan cekik petani. Kalau masa panen harga turun sangat. Tapi apa, sampai sekarang pemerintah turun tangan ke? Enggak. Yang kedua, tiap bulan dapat jatah beras dan sembako dari pemerintah. Adik bekerja sebagai apa? Adik pasti ke tiap bulan dapat beras dan sembako di jatah pemerintah? Atau hanya untuk menutupi diri, untuk kebahagiaan sendiri? Saudaraku semua masih di Solo lah, Dek. Tak ada benda-benda tu kecuali kalau mau pemilu. Iya. Aduh, betul sekali. Kalau mau pemilu, semua keluar. Bansos semua keluar. Beri satu jenama beras Indonesia yang ada kat pasaran Malaysia. Saya orang Malaysia belum jumpa lagi beras Indonesia. Ada ini ada satu ya. Jenama yang jelas ada dijual runcit di Malaysia. Jenama Sanria Pandan Rice 1 kg punya. Kenapa ini jenama Indonesia yang paling nyata wujud di Malaysia sekarang? Jualan runcit memang berlaku di Malaysia. Laman resmi Sanria menunjukkan stok dan stokis di beberapa lokasi di Malaysia seperti Tropicana Avenue, Garden Mid Valley, Puchong dan Subang Jaya. Itu tanda jelas jenama pengedaran tempatan, bukan hanya perjanjian B2B atau ekspor yang belum sempat direk. Jadi memang ada ya salah satu jenama Indonesia yang beredar di pasaran Malaysia. Nanti kalau aku pergi Mid Valley terjumpa atau terserempak, nanti aku ambil gambar ya. Tapi secara jujur sampai sekarang pun saya kalau shopping atau beli beras di macam Rosham, Giant, Kedai Runcit, Tesco, Lotus, NSK, Jaya Grocer, belum terjumpa lah jenama-jenama Indonesia yang banyak. Thailand, Vietnam, atau beras tempatan. Alhamdulillah ya Allah, Mas Farhan jumpa tumpukan beras di Malaysia. Katanya si Benek dekat Malaysia itu beras gak ada, bahkan memohon-mohon kepada Indonesia. Inilah buktinya para sahabat bahwasanya beras dekat Malaysia tak kekurangan. Kalau orang yang membuat statement Malaysia krisis beras, coba tengoklah video ini, berkaca-kacalah muka kalian. Para oknum-oknum yang tak suka kepada Malaysia ini, coba tengok video Mas Farhan ini yang saya kasih tunjuk ni ya. Ini berasnya berlambak banyak. Ini beras semua beras semua. Janganlah kalian membuat konten yang menimbulkan fitnah dekat media sosial dan selalu menghina Malaysia. Bahwasanya kalian tak sedar banyak warga daripada Indonesia itu bekerja dekat Malaysia maupun ilegal ataupun non ilegal. Kalian respect lah sikit, respect. Bahwasanya dekat Malaysia kalian selalu fitnah beras berlambak macam ini. Media Indonesia, TV nasional Indonesia, Benik sekalian kena tampar fakta oleh orang Indonesia sendiri yang berada di Malaysia menunjukkan bahwasannya beras di Malaysia itu berlambak. Nah, gak ada yang produk dari Indonesia, itu produknya Thailand, Vietnam, terus India dan juga Pakistan kayak gitu.
Jadi sepengetahuan Ikinya saja kayak gitu ya, gengnya. Ikinya juga gak pernah melihat, gak tahu kalau di satu tempat mungkin beras ini ataupun di kedai runcit Aceh, karena Ikinya kalau beli-beli juga ke kedai runcit Aceh gak pernah juga jumpa beras dari produk Indonesia kayak gitu loh. Karena kalau produk dari Indonesia itu kan karungan ya, karungan ataupun apa namanya ya, sak, pakai sak kayak gitu. Namun di Malaysia tuh gak ada, seakan sampai 25 kilo gak ada kayak di Malaysia tuh sampainya 25 kilo, 25 kilo, 10 kilo kayak gitu ya geng ya. Dan beras-beras di Malaysia ini beras-beras yang berkualitas bagus-bagus kayak gitu ya guys ya. Kalau beras di Indonesia ini berasnya berpotong-potong kayak gitu. Kadang ada satu itu ikan tengah potong ini, potong kayak apa, kayak terpotong-potong lah. Kalau di Malaysia itu berasnya kan bagus-bagus kayak gitu, lucu-lucu semua kayak gitu. Gak tahu itu faktor dari teknologinya atau faktor apa kayak gitu. Nah, sekarang yang dibuktikan ini adalah orang Indonesia yang berada di Malaysia. Mereka nggak kelaparan, orang Indonesia yang berada di Malaysia. Tentunya kalau beras di Malaysia tuh krisis habis kayak gitu, tentunya kerajaan Malaysia akan mendahului para warga Malaysianya, bukan warga asing. Betul kan? Namun ini lihat sendiri, warga asingnya, warga Indonesianya malah makan dan enak di sana gitu, dan juga membandingkan itu video hari. Kenapa yang digadang-gadangkan Malaysia krisis beras, mahal beras, kok malah murahan di Malaysia daripada di Indonesia? Nah, itu pertanyaannya saja sih. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.